Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, eh, sehat selalu ya, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali ya untuk bercerita. Di sini saya sedikit menceritakan bahwa pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya bagaimana ya, dan eh, kisah perjalanan bisa sampai di Kalimantan. Dan pertama kali bagaimana sih rasanya ketika kita itu bisa menginjakkan kaki di Kalimantan, terutama di Samarinda ini. Pada saat itu teman-teman semua ya, tahun 2018 akhir. Oh ya, ini kita sambil jalan ya teman-teman semua. Sebelum kita bercerita, kita sambil vlog jalan menikmati suasana di saat Samarinda. Jadi kita bisa melihat kiri kanan jalanan. Inilah keramaian di Samarinda ya. Saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi pada saat itu di 2018 akhir, saya itu dari Yogyakarta ya, dari Bandara Yogyakarta, masih di Adi Sucipto ya, karena pada saat itu di bandara yang di Kulon Progo itu belum buka. Dan saya pertama kali itu masih turun di Bandara Balikpapan juga, karena pada saat itu juga bandara di Samarinda itu juga belum operasional ya, walaupun sudah ada tapi belum operasional, karena operasional bandara APT Pranoto itu sekitar bulan April 2019. Sedangkan saya kesini 2018. Jadi awalnya itu ketika memang dari keadaan ekonomi kita ya membuat kita itu untuk pergi merantau kan, seperti itu. Begitu pun diri saya pada saat itu ya, karena memang terbentur ekonomi, saya mencoba untuk mencari celah dan suasana, dan juga untuk memperbaiki. Tapi kan semua itu butuh pengorbanan teman-teman semua, butuh waktu yang sangat panjang. Jadi itu proses, ini kan seperti itu. Nah kebetulan pada saat itu saya juga memang pada posisi rendah ya, posisi jatuhnya gitu kan. Jadi mencari uang pun memang susah gitu kan. Nah singkat cerita, pada saat itu saya tuh pinjam uang sama teman gitu kan, 1 juta buat ongkos gitu kan, untuk mencari teman saya di Samarinda kan gitu. Ketika itu saya berangkat dengan modal 1 juta yang dari pinjaman tadi. Ketemulah saya dengan teman saya itu di Samarinda kan. Kebetulan teman saya itu orang tambang ya, dia yang bekerja di salah satu tambang terbesar di Kalimantan Timur ini, dan dia juga mengoperasionalkan tambang kecil, tambang-tambang yang milik mereka sendiri kan, seperti itu. Nah di sini saya baru tahu gitu kan, ternyata di kota Samarinda di Kalimantan Timur ya namanya kan, tambang itu luar biasa. Walaupun pada saat itu tambang itu sudah tidak semarak seperti waktu tahun-tahun sebelumnya gitu kan, tapi saya baru tahu juga ternyata ketika bertemu dengan orang-orang tambang, bos-bos tambang itu hidupnya memang luar biasa. Saya sendiri tidak pernah membayangkan ya pertemuan, hanya menemani teman saya itu, menemani teman di Samarinda itu kan. Tapi tentunya kita juga punya pilihan teman-teman, tidak mungkin kita juga harus tergantung dari orang lain. Kita selalu berharap dari orang lain. Kita sudah difasilitasi, kita sudah diberi waktu dengan beliau seperti itu sudah sangat luar biasa bagi kita teman-teman ya. Pada suatu ketika saya juga ya ingin mencari yaitu ekonomi tadi lah, intinya ekonomi kan. Nah di sini saya nanggung dengan teman saya, ataupun pamit lah dengan teman saya itu untuk cari pekerjaan gitu kan. Ya memang saya sendiri tidak dipungkiri pernah ditawarin teman-teman semua untuk bekerja di tambang, tapi nunggu proses, karena itu kan harus memakan waktu 2-3 bulan, karena memang antri ya namanya di tambang juga, apalagi dengan tambang seperti sekarang itu siklusnya ya agak menurun kan sekarang itu. Tapi saya berprinsip sendiri, ketika kita bisa sendiri, kenapa harus
tergantung dengan orang lain kan seperti itu. Pada saat itu juga saya bicara sama teman saya itu, akhirnya saya memutuskan teman-teman untuk kerja di salah satu rumah makan lah, seperti itu dikatakan, rumah makan. Dan beberapa bulan, 3 bulan lah, sekitar 3 bulan, dan di situ saya mencari modal ya, buat modal utama membuka dagangan sendiri kan seperti itu. Nah itu yang dari segi ekonomi ya teman-teman ya, dari segi finansial kita secara pribadi. Nah akhirnya saya bisa berjualan setelah 2,5 bulan lah ya, belum sampai 3 bulan, tetapi saya masih harus tetap bertahan di warung tersebut untuk kerja kan seperti itu, sambil jualan sendiri kan seperti itu. Nah di sini saya juga cerita teman-teman, bagaimana sih keadaan terus kehidupan di Samarinda itu, karena sebelumnya juga saya sudah pernah merantau ke beberapa tempat ya, baik itu di Jakarta, Bekasi, Palembang kan, bahkan saya juga pernah menghampiri beberapa kota ya, termasuk di Sulawesi itu. Ya, jadi saya itu bisa membandingkan sedikit demi sedikit ya, itu semua daerah itu kan pasti ada plus minusnya kan seperti teman-teman semua. Tetapi di sini saya real ya, saya menceritakan bagaimana keadaan yang ada di Kalimantan, yang sebelumnya saya juga belum pernah memikirkan seperti apa sih Kalimantan itu, seperti apa sih Samarinda, seperti apa Balikpapan kan. Saya hanya bisa membayang-bayangkan, karena memang keinginan untuk Kalimantan itu sebenarnya sudah lama gitu. Cuma karena lagi-lagi ya kita terkendala di finansial, jadi kita tidak bisa traveling ataupun mana, karena memang kita dari ekonomi hanya pas-pasan saja kan seperti itu. Jadi yang saya petik di Kalimantan ini adalah buminya itu menurut saya bumi damai ya. Kenapa sih karena damai? Karena dari segi kerukunan, mungkin dari segi masyarakatnya itu kan, itu plural ya di sini ya. Jadi toleransinya sangat tinggi teman-teman di Kalimantan itu. Saya juga belum pernah membayangkan, dan dari segi alam lah, pertama segi aja yang saya sehari-hariannya di sana, kendaraan itu harus di dalam rumah seperti itu. Itu
perbedaan yang sangat sangat mencolok teman-teman semua. Eh, Teman-teman, ini ada beda cerita ya. Bagaimana kehidupan di Kalimantan bagi teman-teman yang di merantau ataupun yang ingin cari pengalaman hidup gitu ya. Ya, zaman sekarang itu kan beda ya dengan zaman dulu. Sekarang serba canggih, alat komunikasi bisa kita searching bagaimana keadaan sebelum kita merantau ke beberapa kota, mendapatkan informasi dulu gitu. Tapi ketika kita merantau seperti ini, kita kan tentunya punya basic ya, punya skill lah, setidaknya kan punya skill ya kan. Jangan mengandalkan hanya sebuah ijazah kan, karena kalau kita seperti menjadi pedagang ataupun apa ingin kan jadi seorang pejabat ataupun bekerja di tempat yang mapan, tapi inilah garis hidup kita kan, jadi kita jalanin. Nah, ini menjadi cerita kita teman-teman sekali lagi ya, ketika saya menginjakkan kaki di Kalimantan yang keperataannya seperti ini dan bisa menikmati lah suasana ya harmonisasinya di Samarinda seperti ini, dan saya hari-hari menjalankan usaha kecil saya ini ya sama teman-teman juga di sini. Saya membuka beberapa cabang itu kan, jadi dengan teman-teman kita ya sama kan. Jadi ini sekedar cerita teman-teman ya, nanti kita lain waktu kita sambung kembali cerita kita kan, karena ini hampir sampai ya di tempat kerjaan kita. Jadi begitu saja teman-teman ya, ikuti terus channel kami, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen ya teman-teman. Begitu saja teman-teman.